Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita akan membahas beberapa komentar yang sering ada di video saya, seperti, loh bang, itu kok ada suara dangdutan, itu kok ada suara gamelan, itu kok ada suara azan, padahal jauh dari kota, jauh dari desa, dan lain sebagainya. Apakah itu suara gaib, kok nggak takut, dan lain sebagainya. Jadi kita akan merasionalkan apa yang diduga oleh beberapa teman-teman kita ini sebagai suara-suara gaib. Jadi gini, suara dangdutan, suara azan, suara apa itu namanya, gamelan dan lain sebagainya, itu saya percaya sekali bahwa itu bukan suara gaib. Itu adalah suara dari sound speaker warga desa terdekat. Jadi di beberapa daerah itu punya sebuah kebiasaan yang unik ya, karena mungkin karena mereka ini desa yang paling ujung dekat sama hutan, mungkin turun-temurun dari keluarganya beliau-beliau itu punya tradisi mengeraskan suara speaker. Demi apa? Demi hewan-hewan liar, hewan-hewan buas itu supaya nggak masuk ke pemukiman. Jadi bisa jadi itu salah satu niat awalnya seperti itu ya. Mungkin semakin kesini jadi macam-macam lah niatnya ya, nggak terlalu penting juga. Tapi yang jelas itu adalah suara dari speaker. Dan saya pun punya buktinya. Jadi seperti tayangan yang akan lewat ini bukti waktu saya mau berangkat ke Lawu via Singolangu. Ini di depannya pos persis, speakernya warga itu dihadapkan ke gunung, dan inilah yang disetel oleh operator speakernya tersebut. Nah, itu tadi udah tahu sendiri kan, itu tadi adalah bunyi gamelan dari speaker yang langsung di depan pos Singolangu. Jadi itu bener-bener deket banget. Nah, tapi kan pertanyaannya teman-teman biasanya gini, loh kok sampai apa namanya, Pasar Dieng kok bisa kedengeran? Jangankan sampai Pasar Dieng, sampai puncaknya aja kedengeran. Karena apa? Ya memang sisi lerengnya lereng yang sebelah situ gitu loh. Kita kan tahu speaker itu menghasilkan gelombang suara. Nah, ketika kita di gunung, gelombang suara tersebut itu nggak dapat gangguan polusi suara dari kendaraan atau dari orang ngobrol dan lain sebagainya. Kan di gunung itu kan hening ya, otomatis suara sekecil apapun itu akan terdengar, apalagi yang dihasilkan oleh speaker 2000 watt lebih gitu loh, yang jangkauannya itu bisa 5 km lebih. Sedangkan kita jarak desa terakhir sampai ke tempat kita camp itu mungkin ya nggak sampai 5 km. Mungkin perjalanannya jauh karena kan harus menggak-menggok. Tapi kalau ditarik garis lurus itu sebenarnya juga dekat, nggak terlalu jauh, itu masih dalam jangkauannya si speaker tersebut. Apalagi kalau dihadapkan langsung menuju ke arah gunung tanpa ada bangunan yang menghalangi, tanpa ada suara angin yang menutupi, tanpa ada pohon yang meredam dan sebagainya. Apalagi kalau kita itu sendirian di dalam area camp tersebut, nggak ada suara orang lain dan lain sebagainya, itu pasti akan terdengar gitu loh. Apalagi kalau gunungnya itu dia modelnya gunung-gunung yang suka bikin gaung. Kalau kita teriak, woi, ada gemanya gitu, ya itu pasti akan rambatannya makin jelas gitu loh. Jangankan suara speaker kedengeran di gunung, suara pesawat aja 10 km kita masih denger loh. Cuman pesawatnya udah lewat, suaranya belakangan. Ya sama aja kayak gitu, nggak ada bedanya.
Lah kenapa kok setel gamelan dan lain sebagainya, terserah orangnya tuh. Kalau orangnya pas nyetel playlistnya dangdut semua ya kita koploan, ngapain harus takut, itu udah dinikmati aja. Kalau orangnya pas lagi ada hajatan ya gamelan biasanya yang diputer. Kalau pas orangnya lagi pengajian ya suara-suara orang ngaji, suara-suara orang apa itu namanya, ketipungan itu apa, hadrah, samroh. Nah itu kayak gitu. Apalagi azan, jadi jangan dianggap azan tuh suara gaib yang azan dan sebagainya, ya enggak juga gitu loh. Karena speaker masjid aja tahu sendiri kayak gimana. Jangankan speaker masjid, speaker langgar itu loh, langgar musola itu aja sudah cukup jauh jangkauannya, apalagi speaker-speaker yang gede. Apalagi teman-teman kalau berada di Kabupaten Malang ya, itu lebih unik lagi. Jadi di sana itu kayak ada perang dingin soal gede-gedean speaker loh, kok jatuh. Soal gede-gedean suara speaker. Wah, ala leto juga. Ah, sebentar ya. Ini pakai apa namanya? Pakai gimbal. Jadi agak panas. Oke. Ya, karena saya nggak punya tripod jadi gimbal aja yang dipakai. Masih miring ya? Gak apa-apa ya. Sorry kalau ngayam. Jadi, nah ini udah bener. Jadi kayak gitu penjelasannya. Mungkin teman-teman pernah juga dengar suara gaib beneran ya, walau alam nggak tahu ya. Pokoknya itu yang saya rasakan dan saya yakini itu adalah hasil dari loudspeaker di atas 2000 watt tanpa ada penghalang dan kebetulan menghadap ke arah gunung. Apalagi kalau teman-teman di Penanggungan tuh ya, speakernya Kunjoro, speakernya Telogo, terus speakernya Wonosunyo, speakernya Jolotundo, itu saut-sautan dan gak karu-karuan. Jadi begitu kita di puncak ini lagunya itu kedengeran semua. Kalau pas sepi nggak ada angin. Tapi kalau ada angin biasanya kalah sama suara angin. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga ini bisa menambah manfaat dan keberanian kita semua untuk naik gunung. Gunung itu nggak sengeri ceritanya orang-orang, percaya deh. Kalau kita anggap ngeri ya memang beneran ngeri, tapi kalau kita anggap indah ya hasilnya akan indah. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Aduh, maju mundur terus ya.